semuanya, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler. Selain daripada apa yang kita pelajari mengenai hukum Newton untuk benda bergerak atau dinamika partikel, ada juga hukum Newton mengenai tentang gravitasi. Bagaimana materi ini bisa kita pahami nanti? Mari kita ikuti pelan-pelan, kita pelajari apa yang kita jelaskan dalam video ini. Yang pertama mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Bunyinya gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik menarik yang berbanding lurus dengan masing-masing massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka dari bahasa yang baru kita dengarkan tadi mengenai isi daripada bunyi hukum Newton tentang gravitasi, bahwa katanya gaya itu berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Inilah bunyi tadi, bahwa di sana kan dipengaruhi juga oleh G besar. G besar itu adalah gaya gravitasi umum, tetapan gravitasi umum besarnya itu sudah ada. Mari kita lihat. Jadi setiap benda menurut Newton itu akan terjadi tarik menarik. Ini nanti yang dikenal dengan nama F1 terhadap 2, dan ini F2 terhadap 1, bahwa nanti nilai F12 itu sama dengan F21. Kita misalkanlah bernilai F. Perbedaannya apa? Kalaulah dikatakan nanti F12, inilah dia F12. Sedangkan F21 itu sama dengan G M2 kali M1. Itu aja bedanya. Besarnya sama, nanti hasilnya akan sama. Kita ada peroleh ya, dimana F itu adalah gaya gravitasinya bersatuan Newton, G tetapan gravitasi umum, udah ada nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 itu massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jarak antara benda 1 ke benda 2. Sebagai contoh, dua planet berjarak, berarti jarak, inilah dia jaraknya. Jika massa A, massa planet A 5 kali 10 pangkat 24 MA, sedangkan massa B adalah 1 kali 10 pangkat 24, ini MB. Oke, tetapan gravitasi umum tadi sudah kita dapatkan. Yang ditanyakan adalah maka gaya gravitasi rata-ratanya. Maka F sama dengan MA MB per R kuadrat. Masukkanlah datanya. Kita kalikanlah 5 kali 6,67 kali 5 dikali 1 dibagikan dengan ini 5 kuadrat berarti 25. Pangkatnya diselesaikanlah nanti pangkatnya juga. Diperolehlah gaya gravitasinya sebesar 1,33 kali 10 pangkat 13 Newton. Baik, ada variasi lain nanti, ada 3 variasi. Yang pertama ketika nanti perbandingan gaya, sama rumus yang tadi juga kita pakai, ketika jaraknya diubah. Misalkan seperti ini, mula-mulanya kedua benda itu ini jaraknya sejauh R, lalu salah satu benda dipindahkan menjadi misalkan 2R. Berpengaruh nggak besar gayanya? Pasti berpengaruh. Jadi hukumnya seperti ini, semakin dekat maka interaksinya semakin besar. Jadi kalau kita pun kalau dekat dengan seseorang, maka kesempatan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan dia semakin besar.
Maka nanti ini kita misalkan F1 dan ini F2, begitu dia ya. Oke, dari sini kalau nanti kita melihat nanti perbandingannya untuk secara umum ya, nah, misalkan seperti ini, posisi 1, posisi 2, jarak 1, jarak 2, F1. Ini F1 sama dengan F1 ya. F2 sama dengan F2, maka perbandingan F1 banding F2 nya sama dengan GM1 per M2, M1 M2 per R1 kuadrat per GM1 M1 M2 per R2 kuadrat. Jadi GM nya habis ya, coret, tinggallah 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat sama dengan 1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per 1. Maka F1 banding F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Contoh lain, ini dia. Kita lihat contohnya. Kita mulai dari penyelesaian yang titik yang pertama. Berapakah isinya ini? Dari data ini jelas dikatakan bahwa ini ya cara membacanya. F1 nya bernilai F1, bernilai F, lalu R1 nya bernilai R. Oke, kotak yang terisi adalah F2. Jika F2 nya bernilai 4F, maka berapakah R2 nya? Kita pakailah perbandingan tadi bahwa F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Substitusilah datanya. F1 nya F, F2 nya itu yang mau ditanya. F2 nya sudah ada ya, F2 nya 4F sama dengan R2 nya yang kosong, R2 sama dengan R2 kuadrat per R1 nya tadi R dikuadratkan jadi R kuadrat. Coretlah F nya, pindahkan, berarti R kuadrat ini pindah kemari per 4 sama dengan R2. Ini karena kuadrat makanya diakarkan. Berarti akar dari R kuadrat berarti R, akar dari 4 itu 2. Berarti R2 nya sama dengan R per 2. Itulah ini. Maka di sini kita isilah R per 2. Nah, begitu maksudnya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini katanya pengantar pertamanya F1 bernilai F, F2 bernilai F1 bernilai F, R1 nya bernilai R. Data yang diketahui. Oke, tabel ini R2 nya 4R, R2 nya 4R. Berarti apa yang kosong? F nya. Berapa F2? Begitu kan? Berarti F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. F per F2 sama dengan R2 nya ini, R2 nya 4R, kalau dikuadratkan menjadi 16R kuadrat per R1 nya R dikuadratkan R kuadrat. Coret R kuadratnya, tinggallah F2 dikali 16 sama dengan F. Berarti F2 sama dengan F per 16. Ya, kalau 4R nya dia, maka R2 sama dengan F per 16. Kita tuliskanlah di sini F per 16. F ya. Begitulah nanti untuk yang selanjutnya. Nah, inilah penyelesaiannya ya untuk yang ini.
kemari nomor 2. Sekarang kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebenarnya nomor 5 ini kebalikan, ini kan sama ini F per 16, ini kan 4R, ini F per 16 atau 16, F per 16 atau 1/16 F, ini dia. Kita balikkan dia, kita kembalikan apakah benar di sini 4R nomor 5. Mari kita uji. Dari data diketahui bahwa F1 nya F, baru R1 nya R, F2 nya F per 16 atau 1/16 F. Baik, maka F1 banding F2 sama dengan R2 per R1, kita satukan aja kuadrat ya. F1 nya F, F2 nya, kalau F2 nya tadi F per 16 sama dengan R2 nya yang ditanya, R1 nya tadi apa? R kuadrat. Oke, coret, berarti 16. Ini kan 1/16 kan jadi di atas, nah dikali kemari 16R kuadrat, R2 kuadrat diakarkanlah, berarti R2 sama dengan akar 16 4 akar R kuadrat R, berarti 4R sama dengan ini, jadi sini 4R. Ini jalannya ya, juga sama, boleh juga dengan seperti ini. Baik, kita lihat untuk variasi yang kedua. Pada variasi yang kedua ini, di sini diceritakan untuk 3 benda atau lebih, jadi melibatkan 2 gaya. Misalkan seperti ini. Dari gambar ini ada 3 buah benda, M1, M2, M1, M2, lalu ada M3. Terjadi interaksi antara semua bendanya. Tapi katanya di sini hanya yang dialami oleh M3. Di manakah M3 ini diletakkan agar gayanya bernilai 0? Artinya definisi bernilai 0 itu sama besar ke kiri dan ke kanan. Jadi yang dialami oleh M3. Oke, yang ini yang kita kenal dengan nama F32. Ini F31. Supaya bernilai 0 berarti F32 sama dengan F31. Menurut cerita, maka jarak R, maka benda 1 agar gayanya bernilai 0. Seandainya jarak R12 itu, R12 ini adalah 10 meter. Kita misalkanlah ini bernilai X. Siapakah X? X itu adalah jarak antara benda 1 ke benda 3. Kita misalkan X. Kalau ini X berarti ini adalah, kalau ini tadi 10 berarti 10 kurang X. Siapakah 10 kurang X? 10 kurang X adalah jarak antara benda 3 ke benda 2 atau benda 2 ke benda 3. Nah udah, ini aja modal kita. Maka supaya gaya ini bernilai 0, ini kan ke kanan positif, ini ke kiri negatif. Tuliskan aja jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Siapa tadi yang positif? F32, ini positif karena ke kanan, dikurang dengan F21 sama dengan 0. Baru kita pindah lah. Ini kan F32 tak di sini, ini pindah ke kanan, kan jadi tambah F32 sama dengan F31. Apa rumus F32? G M3 M2 per R32 kuadrat. Apa rumus F31? G
M3 M1 per R31 kuadrat. Coret lagi ini, M3 nya pun habis. Maka M2 itu sama dengan berapa? M2 tadi menurut soal itu 9, sedangkan M1 itu 4. Apa jarak 32? F1 32, 10 kurang X. Apa jarak 31? X dikuadratkan. Oke, 9 per 10 dikurang X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Berarti saya pindahkan ini kemari dari sini ya. 9 per 10 kurang X dikuadratkan sama dengan 4 per X kuadrat. Saya pindah ini ke bawah. 9 per 4 sama dengan 10 kurang X per X. Karena sama-sama kuadrat, saya satukan saja. Supaya hilang kuadratnya ini diakarkan. 9 diakarkan 3, 4 diakarkan 2. Berarti 10 kurang X per X. Kali silang 3 dikali X, 3X. 2 kali 10, 20. 2 dikali X kurang 2X. Pindahkan 2X ini ke sebelah kiri. Berarti 3X tambah 2X sama dengan 20. 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Berarti 4 meter lah jaraknya ini. Ini 4 meter. Kalau ini 4 meter, ini 10, berarti berapa lagi ini? 6 kan? 6. Maka dari gambar itu bisa kita ceritakan tadi, ini 1, ini 3, ini 2, ini 10 meter. Kita peroleh ini 4, berarti ini 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Pola itulah yang kita selesaikan untuk mencari nilai jarak antara benda dua. Siapakah tadi X itu? X itu adalah jarak antara, ya, X itu adalah jarak antara benda 1 ke benda 3. Lalu 10 kurang X itu siapa? Jarak antara benda 3 ke benda 2. Sama dengan 6 meter. Kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 kan sama dengan 10. Baik, untuk cerita lain nanti boleh kita lihat nanti ke analisis vektor. Hampir sama dengan cerita sebelumnya, tetapi di sini membentuk sudut dia. Misalkan seperti ini. Ada 3 buah benda M1, M2, M3. Misalkan berapakah besar gaya gravitasi yang dialami oleh M1? Maka M1, M2 itu ada gayanya namanya F12. M1, M3 itu ada gayanya namanya F13. Kemudian kedua gaya itu membentuk sudut sebesar theta. Maka kita gambarkanlah resultan vektornya. Berapakah resultannya? Berapakah gaya totalnya untuk kedua ini? Menggunakan metode jejer genjang diperolehlah inilah resultannya atau jumlah vektornya sebesar R lain. Kita sudah belajar vektor bahwa menentukan rumus daripada resultan vektor F sama dengan R sama dengan akar dari nama vektor yang mau kita selesaikan, F12 di gambar ini kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 cos theta. Sebagai contoh, ada gambar di sini, ada 3 benda M1, M3 dan M2. M1 berapa? Ini bernilai M ya, bernilai M. Boleh nanti diganti berapa nilainya. M2 berapa? M2 itu bernilai 2M. M3 itu bernilai 3M. Jarak antara M1 ke M3 dimisalkan bernilai B. Jarak M1 ke M1 ke M2 bernilai B, M1 ke M3 bernilai B. Ditanyakan berapakah gaya yang dialami oleh M1. Maka kita tentukan dulu gaya yang dialami oleh
F12 ya. F12 itu sama dengan GM1 M2 per R12 kuadrat. G tetap bernilai, ini tadi M1M, M2 2M per jaraknya tadi B dikuadratkan. T2 G M kali M kuadrat per B kuadrat. Inilah F12. Lalu F13 itu sama dengan GM1M3 per R13 kuadrat. 3 M1 tadi M3 itu bernilai 3M per R13 kuadrat. R13 tadi B kuadrat, berarti 3G M kuadrat per B kuadrat. Inilah masing-masing nilai dari F12 G2GM kuadrat per B kuadrat dan F13 dapat dari G dikali M dikali 3M per B kuadrat dapatlah 3GM kuadrat per B kuadrat. Baru lihatlah berapa sudut yang dibentuk oleh di gambar ini, 90 bukan? Maka kalau kita masukkan ke rumus kita tadi bahwa F sama dengan F12 tambah F13 kuadrat tambah 2F12 F13 cos theta, untuk theta sama dengan 90, cos 90 itu kan 0. Coba kamu lihat nanti tabel, cos 90 0, maka ini 0 cos 90, maka 2 dikali 0 dikali F1 F12 F13 0, tinggallah ini F12 kuadrat sama dengan F13 kuadrat tambah ya. Oke, apa F12? Ini 2GM kuadrat per B kuadrat dikuadratkan. Apa F13? 3GM kuadrat per B kuadrat dikuadratkan, kuadrat ya. Maka diperolehlah 4 2 kuadrat 4 G kuadrat M kuadrat M pangkat 4 G3 kuadrat 9 G kuadrat G dikuadrat G kuadrat M pangkat 2 dikuadratkan M pangkat 4. Maka sudah sama penyebutnya, berarti 4 ditambah 9 13 G M kuadrat G kuadrat M pangkat 4, gitu kan. Maka keluar dari akar 13 tetap di akar karena nggak bisa. G kuadrat jadi menjadi G pangkat 4 menjadi G kuadrat, B pangkat 4 menjadi B kuadrat, berarti G M kuadrat per B kuadrat akar dari 13. Kalaupun nanti dikasih tahu nilai M nya misal 2 kg 3 kg cukup kita ganti, berarti 2 kuadrat jaraknya misalkan 4 meter ya 4 kuadrat, begitu aja. Itulah ilustrasi dari menentukan resultan vektor dengan membentuk dua buah vektor. Baik, itu dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Bagaimana soal latihannya nanti bolehlah saya kirimkan kemudian. Sampai jumpa ke pembelajaran berikut. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Silhouette, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.